saya bukan apa, saya kalau Anda tahu saya kan, kalau nggak beres aku juga bicaranya juga ketus ya. Ada 502 kegiatan menyebarkan maklumat dari kami bersama Forkopimda untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian pemasangan spanduk sudah puluhan ribu dan apel siaga. Mungkin di sini yang paling banyak ada 44 kegiatan apel siaga. Lalu patroli dilakukan secara kolaboratif juga bersama. Lalu kami melakukan juga FGD. Next. Nah, ini sinergitas. Kemarin kami di kerumutan dengan Panglima TNI, dengan Pangdam di lokasi tersebut. Ternyata saat ini sudah ditutup lagi dengan api. Sudah apa? Sudah kebakar lagi Bapak, yang di sini kan dari kanan ke kiri. Ternyata dia bisa lompat, sudah bisa lompat karena pengaruh angin kemarin Bapak. Gambut. Siap. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan Bapak. Baik. Terima kasih ya, terima kasih, saya benar-benar gembira melihat penanganan saudara-saudara. Ya. Saya kira ini sesuatu yang baik, mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan. Langkah-langkah kegiatan preventif kalian juga cukup bagus. Pangdam sudah berapa lama di sini? Siap, 1 tahun. Kapolda? Siap, baru 17 bulan. Siap. Baru tahun lebih Bapak. Coba cari jabatan supaya mereka bisa naik. Ya, selesai dulu. Kalau 900 kosong ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, kalau begitu 900 selesai, ya, Panglima TNI, Kapolri, kita harus gini. Saya bukan apa, saya kalau Anda tahu saya kan, kalau nggak beres aku juga bicaranya juga ketus ya. Tapi kalau bagus saya bicara bagus. Ya, saya besar hati. Waktu saya mau mendarat di udara ya saya agak berdoa-doa, waduh jangan sampai situasinya jelek. Ternyata doa saya mungkin agak dikabulkan, saya dapat berita yang membesarkan hati saya. Dan ini kerja keras saudara-saudara semua ya. Terima kasih semuanya. Ini teamwork. Aku senang. Tadi istilah Anda itu gotong royong. Siap. Saya suka sekali. Siap. TNI, Polri, BPD, semua jalur, semua unsur pemerintah daerah, ya, sipil, semuanya bergerak. Ini yang kita inginkan. Jadi saya terima kasih, saya besar hati, laksanakan kegiatan ini, minimalkan begitu 900 hektar selesai, ya, saya minta laporannya Panglima TNI ya, sama Kapolri, Kasat. Enggak, kita sekarang ini harus menghormati kerja keras. Tentunya nanti BNPD dan jalur-jalur lain ya kita juga hormati. Ya. Gubernur terima kasih. Jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi tetap kalian masih minta tambahan 2 helikopter waterbombing. Siap. Tetap. Siap. Tetap. Ya udah. Sama oksigen Bapak, oksigen. Ya oksigen, ya prioritas oksigen. You butuh 500 ya? Siap. Anda butuh 500? Kirim 500 segera ya. Kalau perlu tambahinlah 700 lah. Biar cadangan. Ya. Tapi saya senang ini, embung-embung sama sekat-sekat itu sudah. Ya. Good. Bagus, ada lagi tambahan? Ya, Kapolri. Karena tadi sempat kami ngobrol dengan Gubernur dan Pak Kapolda dan Pangdam, Pak, memang tadi perlu tambahan titik-titik yang dibuat sumur bor permanen yang di tempat-tempat yang potensial memang sering terjadi kebakaran, Pak. Itu kan bisa ditarik dalam waktu kurun
mungkin 5 tahun ke belakang atau apa, sehingga kemudian pada saat peristiwa kering OMC tidak ada karena awan nggak ada, tapi paling tidak sumber airnya itu betul-betul permanen sudah ada di situ, Pak. Oke. Itu mungkin. Kebutuhan sumur bor. Berapa kalian butuh? Kemarin sudah dicatat ya kemarin ya? Yang kebutuhan kalteng ya, sumur bor. Kalbar juga kita mau kirim ya. Sudah, Pak. Hari ini sudah terkirim 500. Dalam minggu depan 2000, Pak, ke Kalimantan. Untuk alat bor gitu. Alat bor. 2000 Dalam bulan ini, Pak. dalam Totalnya. bulan. Sudah terkirim 500. Ke mana tuh? Ke 3 provinsi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Pak. Ya. Kalau Rio perlu tambahan bor, kita kirim ke Rio juga, ya. Perlu Bapak. Perlu. Perlu. Sama Kaltim juga perlu. Jangan menunggu. Kita preventif semua. Setahun 2 kali, Pak. Lebih Iya. banyak dibandingkan yang lain, Pak. Jadi mungkin dengan mempelajari data yang ada, kecenderungannya kebakarannya di mana, titiknya bisa jauh lebih. Ya baik. jelas. Kami petakan. Kurang lebih berapa kalau butuh? Titik sumur bor. Siap. Kami akan mengecek dulu, Pak. Di data kami ada 159 desa yang rawan, Bapak. Jadi sumur bor ini mungkin untuk setiap sampai 5 tahun ke depan masih bisa kita pakai. Ya berapa jadi butuh kok? Sekitar 500 sumur bor sampai 700 sumur bor. Kalau misalnya satu desa itu ada 2 titik sumur bor yang kita bisa gali, Akan sangat bantu ya. akan tambah banget. Jadi you butuh 500. 500 sampai 500, Pak. 5 catat. 500 sumur bor ya. Satu sumur bor di sini harganya berapa? 60 juta, Bapak. 40 sampai 60 juta. 40 sampai 60 juta kalau yang di sini, kalau di lahan di mineral Pak, izin saran Pak, mungkin ini masalah genset dengan pompa ini selama ini juga sudah dilakukan Pak, tapi selama ini dibawa masing-masing Pak. Jadi mungkin harus didesain khusus, ini yang sedang dicoba di Kalteng, di Kalbar, sehingga genset dengan pompanya itu bisa terlindung di situ Pak. Ya. Terlindung di situ. Resikonya memang